Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Nur Fadila. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang Islam dan persoalan hidup. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Yaitu hakikat hidup dan bekerja. Yang pertama, nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Yang kedua, qalb, yang sering diartikan hati. Qalb merupakan wadah, dipahami dalam arti alat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, mereka mempunyai qalb tetapi tidak digunakan untuk memahami. Yang ketiga, selain kata qalb dalam Al-Quran juga terdapat kata fuad, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 49 yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, maka Dia memberimu alat pendengaran, penglihatan, serta hati agar kamu bersyukur atau mempergunakannya memperoleh pengetahuan. Yang keempat, selain memiliki nafs, qalb, manusia juga mempunyai akal. Akal dapat diartikan sebagai tali atau penghalang. Akal merupakan sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus dalam kesalahan atau perbuatan dosa. Pembahasan yang kedua yaitu rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Adapun keutamaan orang yang rajin bekerja dalam Islam, yaitu yang pertama, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diampuninya satu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Yang ketiga, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, terhindar dari azab neraka. Pembahasan yang ketiga yaitu akhlak dalam bekerja. Dalam pandangan Islam, bekerja bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya harus diikat dan dilandasi oleh akhlak dan etika. Akhlak dan etikanya yaitu yang pertama, sidik atau jujur. Dalam melakukan pekerjaan, kita harus jujur. Misalnya, apabila ada pelanggan yang ingin membeli, kita harus mengatakan yang sebenar-benarnya harga barang tersebut. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi harga dari barang tersebut, sehingga kita mengimplementasikan yang artinya sidik atau jujur. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah artinya tetap pendirian. Misalnya, apabila ada yang ingin menawari kita pekerjaan yang bayarannya lebih tinggi, tetapi bayaran tersebut merupakan, bisa dikatakan, bayaran yang tidak halal, maka kita harus tetap pada pendirian kita walaupun hasil yang didapat dari pekerjaan tersebut sedikit, tetapi itu halal. Alhamdulillah, kita harus patut mensyukurinya dan kita harus tetap pada pendirian itu. Yang ketiga, fatanah, artinya cerdas. Cerdas di sini artinya kita harus mampu mengolah pekerjaan yang kita miliki untuk dapat terselesaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi mutu dari hasil kerja kita. Kita harus memberikan pekerjaan kita harus cepat selesai dan waktu yang kita gunakan yaitu efektif dan efisien. Yang keempat, amanah, artinya dapat dipercaya. Apabila ada orang yang menitipkan barang kepada kita, kita harus menjaga barang tersebut. Kita tidak boleh menjualnya atau
membuang barang tersebut. Kita harus menyimpannya sampai pemilik dari barang tersebut datang ke tempat kita untuk mengambilnya. Yang kelima, tablik. Tablik artinya menyampaikan. Menyampaikan di sini apabila ada teman kita atau sepekerjaan kita melakukan kecurangan pada pekerjaan kita, misalnya mengurangi timbangan pada suatu barang, maka kita harus menyampaikan bahwa mengurangi timbangan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyampaikan secara lembut sehingga orang yang kita sampaikan tersebut dapat memahami maksud dari kita. Pembahasan yang keempat yaitu profesional. Profesional adalah indikasi yang merujuk pada pribadi yang memiliki kecerdasan di bidang tertentu. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahli, maka akan menghasilkan suatu pekerjaan yang baik dan bermutu. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan pekerjaan tetapi kita tidak memiliki profesi dan keahlian terhadap pekerjaan tersebut, maka kita tidak akan menghasilkan hasil yang baik tetapi akan menghasilkan hasil yang buruk dan akan kacau atau berantakan. Sekian pembahasan tentang Islam dan persoalan hidup. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.